Selamat pagi saudara sekalian. Saya Pendeta Andri dari GPKDI Tabernakel Kasih, lokasinya di Bandung, di Jalan Cimanuk nomor 15. Kalau saudara kebetulan ke Bandung, mampirlah di tempat kami, Cimanuk 15, di Hotel Vio, belakang Gedung Sate. Namanya GPKDI Tabernakel Kasih. Ya. Dan saya selalu kalau berkhotbah minta tolong kepada pembaca ayat firman Tuhan. Bersama saya pada saat ini adalah Ibu Mary yang akan membantu membacakan ayat-ayat firman Tuhan sehingga saya bisa ada kesempatan buat minum, bisa ada kesempatan buat nyontek sedikit. Terima kasih buat Pak Edi dan Ibu dan seluruh staf dari GPKDI Rumah Berkat yang sudah memberi kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk boleh sama-sama membagikan berkat Tuhan yang ada pada firman Tuhan pagi hari ini. Saya rasa adalah hal yang biasa, hal yang umum kalau kita ingin sesuatu yang baik, sesuatu yang sungguh-sungguh baik menurut pilihan kita. Saudara kalau milih rambutan atau mangga atau apa di pasar gitu kan, saudara pasti pilih yang terbaik ya. Saya masih ingat itu ketika diajak oleh mama saya pada waktu saya masih kecil, disuruh milih telur gitu ya. Bagaimana sih mah cara milih telur yang terbaik? Nah, saya pilihnya itu pakai teropong-teropong sehingga saya tidak tahu apa yang diteropong gitu ya. Nah, disuruh milih di sana terbaik. Kalau saudara beli sandal juga saudara pasti milih yang terbaik ya. Saudara beli sepeda motor, saudara pasti milih yang terbaik. Meskipun katakanlah beli yang sudah bukan yang baru, sepeda motor yang bekas, tapi pilih terbaik tetap. Saudara beli rumah juga saudara pilih lokasi yang terbaik, semuanya milih yang terbaik. Dan itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar ketika orang memilih yang terbaik. Begitu juga ketika kita di bulan Desember ini. Bulan Desember adalah bulan biasa orang merayakan Natal. Meskipun Tuhan Yesus tidak lahir di bulan Desember ya. Berdasarkan sejarah Tuhan Yesus lahir justru di bulan April. Tapi kita merayakannya di bulan ini Desember, nggak apa-apa lah. Saya ucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Dan kami dari GPKDI Tabernakel Kasih akan merayakan Natal di tanggal 24 Desember jam 6 petang ya. Kalau saudara kebetulan ada di Bandung silahkan datang bersama. Ya, kembali ke soal yang terbaik. Ini pada tanggal 5 Oktober 2022 di alun-alun kota Banten, sini Cilegon Banten, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanamkan 9 nilai integritas kepada pelajar di Cilegon, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada calon generasi penerus bangsa ini bahwa di dalam menjalani kehidupan harus senantiasa memegang teguh 9 nilai integritas. Yakni, saya perhatikan ini jujur pertama. Saudara pasti ingin juga punya pegawai yang jujur ya. Punya suami yang jujur ya, punya istri yang jujur, pasti pengen semua yang seperti itu. Jujur. Kedua, mandiri. Pengen ya, punya suami yang mandiri juga ya. Punya pacar yang mandiri pengen ya. Pacar yang gak usah dibangun-bangunin kalau pagi hari ya. Ayo cepet bangun, gereja mulai jam 8, kamu jam 8 kurang 5 kok masih tidur di bawah selimut. Enggak, itu enggak seperti itu, pasti saudara pengen yang mandiri. Begitu juga tanggung jawab. Saudara pasti pengen punya anak yang tanggung jawab, punya pegawai yang tanggung jawab, punya staf yang tanggung jawab, punya calon suami, calon istri yang tanggung jawab. Begitu juga integritas itu adalah berani. Orangnya berani, tidak gampang takut menghadapi masalah. Takut 2023 banyak masalah ekonomi, kondisi ekonomi merosot. Takutnya sudah dari bulan yang kemarin udah takut. Nggak seperti itu orang integritas. Orang yang punya integritas itu berani. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah sederhana. Dari 9 poin integritas ini, sederhana. Tidak suka sombong, tidak suka pamer. Foto di sebelah mobilnya orang lain, kirim fotonya ke siapa-siapa supaya orang-orang itu berkesan ini ada mobilnya dia gitu. Padahal mobil orang lain yang lagi diparkir. Sederhana. Dan yang berikutnya
selalu memperdulikan, peduli terhadap masalah di keluarga, masalah di, kalau kita pelayanan, masalah di jemaat, masalah di teman-teman, masalah di lingkungan, dan bahkan masalah negara, peduli. Dan berikutnya adalah disiplin. Orang disiplin, itu orang punya integritas, disiplin. Saudara perlu selalu memegang 9 poin ini supaya saudara juga bisa menjadi orang yang berkualitas. Karena semua orang ingin punya yang berkualitas baik, yaitu berintegritas. Punya orang yang unggul, pribadi yang unggul. Seringkali laki-laki yang tampan ataupun wanita yang cantik langsung merosot nilainya ketika diketahui bahwa mereka ini bukan orang yang berintegritas. Setelah bergaul seminggu, ternyata parah banget nih orang. Akhirnya enggak jadi deh pacaran sama orang ini gitu ya. Karena apa? Karena tidak berintegritas, bukan unggul. Saudara tahu waktu Perang Dunia kedua, Jerman itu Hitler ingin membangun apa? Generasi yang unggul, generasi yang berintegritas, sehingga yang semua yang kurang baik, yang lemah, yang cacat, yang segala dihantam habis. Ingin membangun generasi yang unggul, generasi yang berintegritas. Berikutnya lagi adalah adil. Berintegritas itu punya rasa adil. Tidak terus karena egonya sendiri, dia memenangkan dirinya sendiri, atau memenangkan keponakannya sendiri, memenangkan anaknya sendiri, memenangkan keluarganya, memenangkan teman baiknya sendiri, dan tidak adil memperlakukan segala sesuatu. Orang berintegritas itu adil. Dan yang terakhir dari nilai-nilai integritas ini, yang di 9 nilai integritas yang ada ini adalah kerja keras. Kerja keras. Tidak ada satupun orang yang mau melihat bawahannya, rekan kerjanya, teman kerjanya dan sebagainya, atau anaknya ataupun suaminya itu males-malesan, tidak bekerja keras. Bahkan firman Tuhan katakan yang tidak bekerja jangan makan. Artinya penekanannya itu pada kerja, itu betul. Dikatakan oleh presiden zaman dulu kan seringkali kerja, itu firman Tuhan loh. Pak Presiden sedang berkhotbah itu, kerja itu firman Tuhan, itu benar. Karena apa? Karena memang kita kerja keras, itu integritas. Dan itulah integritas. Integritas adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, artinya adalah utuh dan lengkap. Seseorang itu bukan cuma casingnya saja, bukan cuma luarnya saja. Luarnya kelihatan oke, tetapi ternyata batinnya, jiwanya, karakter pribadinya enggak oke. Enggak begitu. Orang integritas itu adalah orang yang utuh dan lengkap. Integritas juga adalah satu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Ini kalau saya ambil dari beberapa sumber, sehingga dikatakan memiliki potensi dan kemampuan. Orang yang unggul, orang yang utuh dan lengkap itu mempunyai potensi, punya kemampuan, dan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Apakah kalau kita sudah melampaui umur yang muda, umur yang di atas 50 tahun, atau umur di atas 60 tahun, atau bahkan umur di atas 70 tahun, apakah kita sudah terlambat untuk menjadi seorang yang berintegritas? Saya rasa enggak pernah terlambat ketika kita mau berubah. Masalahnya berintegritas itu bukan karena Tuhan mengubah kita untuk menjadi orang unggul. Tuhan mengubah kita menjadi orang berintegritas, bukan. Tapi kitanya mau atau tidak. Karena orang berintegritas itu mempunyai harga yang harus dibayar. Bukan sesuatu yang sifatnya begitu saja terjadi, enggak. Orang tuanya, saudara perhatikan di sini, orang tuanya bisa orang tua yang berintegritas. Suami istri kerja keras sampai membangun sebuah perusahaan, sebuah kerajaan perusahaan yang luar biasa. Anak kedua kurang berintegritas, perusahaan mulai turun. Cucunya, jadi anaknya anak, lebih enggak berintegritas, perusahaan bangkrut dan akhirnya dibeli oleh orang lain. Itu banyak sekali pengalaman begitu. Kakek neneknya luar biasa ini usahanya, dari jualan bakmi cuma di pinggir jalan pakai meja kecil atau pakai dorongan kecil, sampai punya restoran yang besar. Tapi setelah dipegang oleh anaknya, setelah dipegang oleh cucunya, langsung merosot turun akhirnya dibeli oleh orang lain.
cucunya gembel, tahu gembel ya? Jadi gembel di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada, malah nyanyi di depan restoran bakmi punya kakeknya dulu, terung, karena apa? Udah nggak punya apa-apa. Itu karena apa? Karena dia memang tidak mau membayar harganya, tidak mau untuk punya potensi dan kemampuan. Integritas merupakan gambaran diri dalam suatu perkumpulan, katakanlah yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Orang integritas tidak bisa ngomong begini, saya adalah orang berintegritas, terus bergaya dengan pakaian dan penampilannya, sambil sombong dan mengangkat dagunya, seolah-olah tidak peduli dengan yang lain. Orang berintegritas, terima kasih Pak Opan. Orang berintegritas itu kelihatan dari apa? Kelihatan dari apa yang dilakukannya, kelihatan dari tindakan sehari-hari. Nggak pakai disuruh, nggak pakai dihayu, nggak pakai. Sudah punya kesadaran sendiri, sudah melekat dalam dirinya. Dia ada rasa tidak nyaman kalau dia tidak, katakanlah disiplin misalnya. Dia ada rasa nggak nyaman. Nah itu orang berintegritas. Jadi akan tampil dengan tindakan dan perilaku sehari-hari. Tahukah saudara, jangan saudara kira bahwa perilaku dan tingkah laku kita itu tidak dinilai oleh orang lain. Orang lain itu melihat tingkah laku kita. Saya yakin Pak Edi, gembala saudara di tempat ini mengundang saya khotbah di sini karena melihat tingkah laku saya. Kalau tingkah laku saya sebagai hamba Tuhan, gembala nggak karu-karuan di sana, di Bandung, diteropong sama si Pak Edi dari sini. Teropong terus kan. Lihat, wah si Pak Andri ini nggak karuan, hidupnya kacau balau katanya, nggak pantas jadi hamba Tuhan. Saya nggak mungkin diundang ke sini. Jadi undangan ini sendiri sudah menunjukkan bahwa ada satu kepatutan bahwa patut saya membawakan firman Tuhan di sini. Masalahnya sekarang ketika saya di depan saudara bisa menilai saya, bukan Pak Edi yang menilai saya. Sekarang saudara bisa menilai saya. Apakah saya orang yang patut? Tidak. Apakah saya seorang berintegritas untuk menyampaikan firman Tuhan atau tidak? Di sini saudara punya nilai. Kalau tingkah laku saya, perilaku saya, pembawaan saya, omongan saya, semuanya itu kosong, melompong, nggak ada artinya apa-apa. Buat apa saudara buang waktu duduk di sini dan mendengarkan ocehan saya, nggak ada nilainya. Tapi kan berbeda kalau ada nilainya. Ada kuasa firman Tuhan di sini. Nah, di situ yang kita perlu lakukan. Seseorang yang benar memiliki sebuah integritas adalah mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih. Kadang-kadang kita ingin diberi kepercayaan lebih. Kenapa sih orang itu terus yang dipercaya terus jadi ketua panitia Natal? Saya kok nggak pernah jadi ketua panitia Natal? Itu bukan karena saudara tidak mampu loh. Mungkin saudara lebih hebat, saudara lebih pintar untuk menjadi ketua panitia Natal. Tapi masalahnya saudara belum siap untuk diberi kepercayaan lebih. Kepercayaan lebih ini risikonya besar loh. Ya, risikonya besar. Kalau saudara dipercaya sesuatu hal, maka jangan saudara kira bahwa ini sebuah kepercayaan, puji Tuhan saya dipercaya oleh. Enggak, risikonya itu ada loh. Kamu sudah dipercaya, kamu mampu enggak untuk menjadi orang yang dipercaya dan memuaskan orang yang mempercayai kamu? Kalau tidak seperti itu, wah parah ini. Orang ini enggak bisa dipercaya lagi lain kali. Dan hal ini didasarkan oleh apa? Kesesuaian antara perilaku dan ucapan. Jadi kalau seseorang, apalagi hamba Tuhan, pandai mengkhotbahkan sesuatu firman Tuhan, tapi dia tidak pandai untuk melakukan firman Tuhan, dia adalah bukan hamba Tuhan yang berintegritas. Dia cuma hidup dalam teori. Semua orang juga bisa berteori, semua orang juga bisa ngomong seperti itu. Masalahnya dia bisa menghidupi tidak. Karena apa? Karena di dalam menjalani sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus menjalaninya berdasarkan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Dan itu ada harga yang harus dibayar. Masalahnya kamu mau atau tidak. Kalau kamu tidak mau, tidak bisa apa-apa. Bukannya Tuhan tidak berkuasa, tapi berkat Tuhan tidak jadi kita terima.
Integritas mencerminkan seorang yang dengan suatu ciri yang transparan, yang bertanggung jawab, tadi sudah saya singgung, dan objektif, bukan subjektif, bukan ego, tapi objektif. Mari kita buka ayat firman Tuhan sebelum Ibu Mary nanti ketiduran di sini. Ulangan 28 Bu Mary. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Mari silakan. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara pernah dengar ayat-ayat ini? Pasti pernah ya. Apalagi kalau ayat-ayat ini dipakai untuk mengucapkan berkat. Banyak hamba Tuhan pakai ayat ini loh untuk mengucapkan berkat. Dikatakan di sana indah sekali. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Wah, semua senang. Orang terima berkat seperti itu senang. Tapi saya mau beritahukan jujur pada saudara, tidak semua orang akan betul-betul menerima berkat itu. Karena apa? Hamba Tuhan memberkati semuanya. Hamba Tuhan ini dipakai oleh Tuhan untuk memberkati semua jemaat. Tapi tidak semua jemaat menerima. Karena apa? Tidak semua jemaat siap jadi kepala. Tidak semua jemaat siap untuk naik terus. Tidak siap jemaat. Kadang-kadang ya, kita perlu berpikir bahwa bukan berkat Tuhan yang kurang. Masalahnya kitanya kurang siap. Kitanya kurang siap. Saudara dapat beasiswa belajar di Korea, anak-anak muda. Tapi nggak jadi dikirim. Sebab waktu dites saudara nggak bisa bahasa Korea. Bisanya cuma sarangeo terus saudara. Selama di Korea. Nggak siap. Harusnya, saya mau terima beasiswa Korea. Mulai sekarang saya belajar bahasa Korea. Dari bahasa sopan sampai bahasa nggak sopan gitu kan, belajar semuanya. Sehingga saudara sudah siap bicara sama kedutaan dan sebagainya. Ini nggak siap, mau gimana, mau dikasih berkat. Jadi kalau dikatakan di sini pada ayat Keluaran 28 ayat 13 dan 14. Ulangan 28 ayat 13 dan 14 tadi dibacakan bahwa kita itu akan menjadi kepala. Kita harus siap menjadi kepala. Disebutkan di sini Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Pertanyaan berikutnya adalah, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itu harga yang harus dibayar. Mau tas ini? Oh, tas ini bagus. Ibu-ibu jalan di mall lihat, tas ini bagus. Tas ini mau ibu? Mau, ini buat ibu. Tapi bayar dulu. Ya 20 juta lah tas ini harganya. Waduh, kalau saudara nggak mau bayar, jangan bawa pulang tas itu. Saudara nggak mau bayar harganya, dikatakan di sini apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nggak mau bayar barang harga ini, jangan bawa pulang berkat Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyuruh hamba Tuhan untuk memberikan berkat, jangan buru-buru amin. Pikir dulu, mau enggak jalankan firman Tuhan? Kalau enggak mau jalankan firman Tuhan, jangan amin, tidak amin. Saya pulang enggak diberkati, sebab saya memang enggak mau jalankan firman Tuhan. Saya enggak mau bertobat. Ada enggak orang enggak mau bertobat? Banyak. Saya kasih tahu pada saudara. Kenapa enggak mau bertobat? Dosa itu nikmat. Tolong cari dosa yang tidak nikmat. Jangan dosa orang lain, dosa diri sendiri.
cari yang nggak nikmat. Semua nikmat, semua dosa, asal dosa diri sendiri. Kok dosa orang lain, mas saudara mungkin tidak suka judi, maka buat saudara judi itu bukan sesuatu yang nikmat. Tapi buat orang yang suka judi itu nikmat. Maka jemaat itu datang. Ayo tebakan sama temennya, hari ini Pak Andri bajunya warna apa nanti kalau khotbah. Pak Andrinya belum datang, saya belum datang nih. Dibuat judi dulu. Taruh dulu kamu 100.000, taruh 100.000. Dia juga taruh 100.000. Saya putih katanya dia, enggak coklat muda. Saya datang pakai coklat muda, nah menang. 200.000 dapat untung 100.000 perpuluhan 10.000 kasih perpuluhan ya. Ini gawat ini, perpuluhan dari hal yang kotor. Kalau nggak mau jalani firman Tuhan, jangan mau berkat Tuhan. Ini adalah GPKDI Jemaat Rumah Berkat. Orang-orangnya harusnya super jalani firman Tuhan. Malu saudara kalau saudara nggak jalani firman Tuhan. Saudara tidak berintegritas menjadi jemaat di tempat ini. Sebagai hamba Tuhan, siapapun hamba Tuhan deh. Siapapun lah, pengennya itu apa? Jemaatnya itu semua yang datang orang baik-baik. Semuanya orang baik-baik yang berintegritas, yang enggak bawa masalah. Natal bawa masalah, nanti ke sini ribut sama panitia ini, ribut sama pemain musik ini, ribut sama pemain musik itu, enggak begitu. Pengennya hamba Tuhan yang shalom, setengah malaikat semua. Saya mikir kok kalau saya jadi gembala GPKDI surga. Nah, cabang saya itu cabangnya GPKDI ini di surga. Saya sudah di surga, misalnya ini khayalannya aja, khayalan pendeta frustasi. Jadi GPKDI jemaat surgawi. Jemaatnya siapa? Malaikat-malaikat semua. Pemimpin pujian Gabriel. Pembaca ayat Mikael. Semua malaikat-malaikat semua. Rasanya saya tenang, hidupnya tenang, tidak pernah punya masalah. Jadi ketika Tuhan tanya, gimana? Masalahmu apa di gereja itu? Enggak ada, semuanya bahagia. Semua pendeta pengen kayak gitu loh. Semua pendeta pengen jemaatnya berintegritas. Tapi yang datang enggak berintegritas, makanya disebut sini rumah berkat. Harusnya ini adalah rumah bagi orang-orang yang menjalankan firman Tuhan, karena mereka semua diberkati Tuhan. Saudara yang sudah diberkati Tuhan, cek kembali, saya sudah jalani firman Tuhan. Belum, jalani. Kalau enggak saudara hutang, saudara. Belum jalani firman Tuhan. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, ayat 14, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jangan pernah menyimpang dari firman Tuhan. Saudara berapa banyak dengar firman Tuhan? Saudara sudah dengar firman Tuhan 100 kali? Ada lah ya, 200 mungkin ada, 500 mungkin ada juga. Jangan pernah menyimpang dari firman Tuhan itu. Jangan cuma mau berkatnya, tapi nggak mau bayarnya. Bayarnya adalah firman Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan pernah ada bayangan alternatif lain. Allah lain itu berarti apa? Alternatif lain selain Allah. Tidak ada, saya katakan tidak ada alternatif lain selain Allah. Ketika saudara berpegang pada alternatif lain selain Allah, saudara akan menyesal seumur hidup. Kalau saudara menjadi seorang anak Tuhan, murid Tuhan yang berintegritas, yang unggul di hadapan Tuhan, Tuhan pun akan menjadi kagum pada saudara. Maka tunjukkanlah integritas saudara untuk senantiasa berpegang teguh beriman hanya pada Tuhan. Walaupun saudara diancam oleh sakit penyakit, saudara diancam oleh masalah keuangan, saudara diancam oleh masalah rumah tangga, saudara diancam oleh masalah apapun, mungkin saudara tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Belum bisa menyelesaikan masalahnya, tapi berpeganglah tetap pada Tuhan dan berada di dalam jalur firman Tuhan, dan jangan pernah melenceng sedikit pun, satu langkah pun, jangan pernah ada kompromi.
dengan segala sesuatu di luar firman Tuhan. Ya nggak apa-apalah sekali ini, jangan. Nggak apa-apalah, ini cuma dosa abu-abu. Nggak ada dosa abu-abu. Yang abu-abu itu monyet-monyet yang kemarin lepas di Lembang, di mana-mana tuh monyet lepas. Abu-abu monyet. Nggak ada dosa yang dosa kecil, bukan dosa besar. Nggak ada. Gara-gara dosa yang orang umumnya anggap kecil, yaitu makan buah yang dilarang oleh Tuhan di Taman Eden, Adam dan Hawa seumur hidup diusir dari Taman Eden. Taman Eden itu loh, rumah berkat betul-betul, serius itu. Tapi sampai kapan? Sampai Adam dan Hawa bayar harganya. Begitu Adam dan Hawa tidak bayar harganya, tidak nurut sama Tuhan, melenceng dari firman Tuhan, diusir keluar dari rumah berkat yang namanya Taman Eden. Dan dengan susah payah saya katakan, menderita habis-habisan, Yesus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa orang yang mau percaya kepadanya. Untuk kembali masuk ke Taman Eden, hari ini juga engkau dan aku akan bersama-sama ada di Firdaus, di pangkuan Abraham. Dan di situ kita lihat, saudara nggak main-main loh jadi orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang sudah mendapat jatah berkat. Tapi jangan gembira kalau saudara tidak mau bayar harganya untuk jatah berkat itu. Tuhan inginkan kita, apa yang Tuhan inginkan? Kamu menjadi kepala. Kamu tetap naik, ayat 13 tadi. Artinya apa? Artinya Tuhan selalu ingin saudara menjadi unggul. Coba perhatikan. Kamu adalah terang dunia. Saudara bisa bayangkan, ketika dunia itu gelap gulita, ruangan ini gelap gulita, saudara adalah sebuah pelita yang kecil terang dunia. Artinya apa? Saudara menjadi yang unggul. Dengan terang ini saudara mengalahkan kegelapan. So, kamu adalah garam dunia. Dengan garam yang cuma sejumput, saudara bisa menguasai rasa sup di dalam kuali itu. Unggul. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang yang berintegritas, orang yang unggul. Masalahnya sekarang, apakah kita siap untuk menjadi orang yang berintegritas, orang yang unggul? Orang yang tidak mampu menjadi kepala, selama-lamanya tidak akan pernah menjadi kepala. Jangan bermimpi, jangan berkhayal. Orang yang tidak mampu untuk dikatakan tadi di sini tetap naik, orang itu tidak akan tetap naik. Tetap aja sudah untung, mungkin malah turun. Kita ambil contoh, satu contoh yang saya sangat sukai, Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara tahu kisah Yusuf? Yusuf yang bukan papahnya Yesus, bukan suaminya Maria. Yusuf yang anaknya Yakub. Tahu kisah Yusuf itu pasti Yusuf itu kisah terkenal sekali. Anak-anak di kebaktian anak juga semua pada tahu kisah Yusuf. Yusuf itu anak muda. Umurnya pada waktu itu kurang lebih 17 tahun, firman Tuhan katakan. Dan Tuhan memberikan kepada Yusuf mimpi. Apa yang dimimpikan atau yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Yusuf?
Yusuf, kamu akan menjadi kepala dan tetap naik. Itu isinya. Di sini dikatakan pada suatu kali ayat 5, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas kamu sekalian mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Tuhan memberikan kepada Yusuf mimpi, kamu akan menjadi kepala. Apakah saat itu Yusuf menjadi kepala? Belum. Tuhan baru menyatakannya, kamu akan menjadi kepala dan tetap naik, kata Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu baru Yusuf terima setelah Yusuf berusia 30 tahun. Dari 17 tahun janji Tuhan ke 30 tahun perwujudan janji Tuhan. 13 tahun lamanya Yusuf menunggu berkat itu. Buat apa sih Tuhan kok mau ngasih berkat aja? Niat gak sih Tuhan ini? Ngasih berkat aja kok pakai diulur-ulur begini sih? Oh, bukan diulur-ulur. Pada usia 17 tahun Yusuf tidak siap menjadi kepala dan tetap naik. Pada usia 17 tahun Yusuf tidak mampu menampung berkat Tuhan yang dahsyat itu. Tapi pada 30 tahun Yusuf mampu. Apa bedanya? Antara 13 tahun sampai 30 tahun kita tahu kisahnya. Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat yang Tuhan janjikan itu. Rahasianya Yusuf sehingga benar-benar bisa menjadi Yusuf anak muda yang enggak punya pengalaman, enggak tahu apa-apa. Menjadi anak muda yang sungguh-sungguh unggul. Benar-benar bisa menjadi kepala dan naik. Apa rahasianya? Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yusuf, kamu akan kujadikan kepala. Tapi apa yang Tuhan lakukan untuk mempersiapkan Yusuf untuk menjadi kepala? Yusuf harus mau dididik. Yusuf harus mau dibentuk. Yusuf harus mau hidup menjalani firman Tuhan setiap saat agar menjadi seorang yang berintegritas dengan kualitas surgawi. Bukan integritas dengan kualitas dunia. Saya beritahu pada saudara ya, integritas dengan kualitas dunia saja itu luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang sangat mengagumkan dan semua orang kagum pada saudara. Dan semua orang ingin saudara menjadi staf di perusahaannya dia. Karena apa? Karena saudara berintegritas. Juru masak yang enak, yang luar biasa, chef yang luar biasa di satu restoran, kenapa sering dibajak? Dibajak, diambil untuk jadi juru masak di restoran lain. Sejak saat itu restoran ini nggak enak rasanya. Kenapa? Juru masaknya pindah ke restoran lain. Di restoran itulah baru. Karena apa? Karena dianggap juru masak ini berintegritas. Coba bayangkan kalau juru masak ini jago sih, masaknya jago, tapi kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Gimana ceritanya? Tony Romas, tahu Tony Romas ya, restoran terkenal di Jakarta. Itu pernah ada di Bandung. Dan rasanya Tony Romas Bandung enak sama seperti Tony Romas Jakarta. Tapi ketika Tony Romas Bandung tutup, juru masaknya dipindah ke tempat lain. Dan selalu diembel-embel itu, meskipun namanya restoran tuh wah luar biasa gitu, dan embel-embelnya Chef X Tony Romas. Kenapa? Karena chef ini jago dan integritas. Dan Tony Romas sendiri berintegritas. Sebagai restoran, nggak main-main mereka. Mereka bisnis serius, nggak salah-salah. Kualitas mutunya. Kalau saudara berintegritas, saudara akan diminta untuk bekerja di semua perusahaan besar. Karena apa? Karena saudara berintegritas. Apa yang harus dilakukan? Seperti Yusuf, mau dididik,
mau dibentuk dan hidup menjadi orang yang hidup menjalani firman Tuhan setiap saat, agar bisa berintegritas, dan integritasnya bukan kualitas duniawi, integritas kualitas surgawi. Artinya apa? Tuhan pun kagum. Tuhan pun kagum loh pada Yusuf. 13 tahun Yusuf dididik oleh Tuhan. Pertama, dia dikhianati oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Siapa yang bisa mengkhianati kita? Yang bisa mengkhianati kita adalah orang yang dekat dengan kita. Kenapa Julius Caesar bisa mati? Bukan mati perang. Julius Caesar, Kaisar Romawi, itu dibunuh oleh Brutus, orang yang paling dekat dengan dia. Di waktu ada rapat pertemuan begini, bukan perang, lagi rapat pertemuan gini, Brutus mengeluarkan belati dan menusuk Julius Caesar, meninggal Julius Caesar di sana. 13 Maret, saya betul ingat tuh, 13 Maret. Karena sebelumnya ada peramal mengatakan, hati-hati, 13 Maret. Kak ngomong gitu sama Julius Caesar, peramal jalanan. Ngomong gitu, Julius Caesar, apa sih ini? Gitu kan. Itu adalah satu hal yang terjadi. Siapa yang bisa berkhianat? Orang dekat. Siapa yang mengkhianati Yusuf? Saudara-saudara. Dengan kata lain, kakak-kakaknya Yusuf. Seorang kakak itu tugasnya adalah apa? Menjaga adik-adiknya, membela adik-adiknya. Bukan malah Yusuf ditangkap, dimasukkan ke sumur kering. Gak tahu berapa lama itu mau dimasukkan sumur kering itu. Puji Tuhan, Tuhannya nyuruh pedagang Arab lewat situ. Pedagang Arab itu jualan budak? Enggak. Pedagang Arab itu jualan parfum, kain, barang-barang indah, mungkin batu permata. Enggak ada jual budak. Tapi pedagang Arab ditanya, mau enggak lu? Budak. Yusuf nih, keluarkan Yusuf yang masih muda, tampan, dibeli oleh pedagang Arab, dijual. Apa gara-gara si saudara-saudaranya ini adalah orang-orang kere semua, orang-orang miskin, nggak punya uang, sehingga adiknya dijual? Mereka ini anak Yakub, saudara tahu Yakub pada waktu itu konglomerat. Yakub itu orang kaya raya, hartanya begitu banyak, apalagi anak-anaknya. Masalahnya anak-anaknya iri hati. Yusuf ini adalah orang yang punya nilai lebih. Kenapa nilai lebih? Karena dia berintegritas. Dia dianggap unggul walaupun dia cuma adik. Dia anak ke-11 dari 12 saudara. Nah, kita lihat di situ. Mereka jual Yusuf bukan karena butuh uang, tapi butuh untuk menghancurkan Yusuf, melenyapkan Yusuf. Jualah si orang-orang Midian. Ini orang Midian, kalau di Alkitab itu orang Arab. Orang Midian itu jual di pasar. Ini saya punya teko yang bagus nih, ini berlian, ini apa, ini minyak wangi yang luar biasa dari Mesir dan sebagainya. Tapi saya juga punya budak, mau nggak budak? Cuma satu. Potifar lewat situ. Orang kalau beli budak sebetulnya nyari budak yang sudah pengalaman dong, pegangi badannya otot semua, ini ngangkat berat ini kuat. Dilihat giginya, rahangnya, wah ini kuat, ini diajak makan sandal juga mau dia nih. Budak harus mau makan sandal, masa makannya mau stick ya nggak bisa lah. Sandal dikasih saus tiram. Nah, Potifar mau milih ini. Siapa Potifar itu? Potifar itu adalah pegawai istana, dekat sama Firaun. Dan ketika Yusuf itu punya pengalaman enggak? Enggak punya pengalaman. Dia itu anak manja dari papahnya yang namanya Yakub. Enggak pernah cuci piring, enggak pernah bersih-bersih. Anak manja. Tapi ketika di rumah Potifar, dia diajar Tuhan untuk menjadi orang yang berintegritas. Sehingga Potifar katakan, seluruh rumah ini di bawah kekuasaanmu. Katanya, engkau berkuasa deh. Putusin apa? Ini harus dicat, oke. Ini harus diganti, oke. Apa saja yang Yusuf lakukan, silahkan. Tante Potifar, istri Potifar, kelihatannya tertarik sama Yusuf muda dan ganteng ini. Yusuf dijebak, mau diajak hubungan,
yang selingkuh dan seksual dan hubungan tidur bersama dengan Yusuf. Yusuf adalah orang yang berintegritas. Bisa nggak dia memanfaatkan situasi itu? Bisa banget, rumah itu kosong saat itu. Kalau Yusuf memberikan dirinya ke istri Potifar, dia mungkin dapat duit. Dan kedua, dia mungkin bisa kabur, nggak jadi budak lagi, dia kaya raya. Malah dia bisa kabur bersama istri Potifar. Mau nggak jadi istri saya, kata Yusuf si tante ini? Mungkin mau. Tapi apa yang dilakukan Yusuf sebagai orang yang berintegritas? Unggul di hadapan Tuhan. Dia tolak semua itu. Dia lari dari kesempatan itu. Bukan lari dari istri Potifar loh dia. Dia lari dari kesempatan yang menurut orang dunia adalah baik. Dia lari. Apa akibatnya? Akibatnya bukan dia dipuji-puji oleh Potifar. Kamu itu luar biasa, kamu itu setia, kamu itu hebat, kamu itu enggak memanfaatkan. Enggak. Potifar percaya akan pengaduan istrinya. Sehingga Yusuf dimasukkan penjara. Ingat siapa Potifar? Adalah orang istana. Sebab itu penjara yang dibuat Yusuf bukan penjara umum, bukan. Penjaranya bukan penjara umum sama tukang copet, sama tukang jambret, bukan. Penjaranya adalah di penjara negara, penjara istana. Jadi yang masuk di situ orang-orang lingkungan istana. Makanya Yusuf nanti ketemu sama juru minuman Firaun dan juru roti Firaun yang juga dipenjara di situ, ditahan. Kalau di penjara umum mana ketemu sama tukang copet, belajar nyopet, belajar nipu orang. Yusuf keluar jadi tukang copet yang handal gitu di pasar. Siapa nama tukang copet itu? Yusuf, anak Yakub. Enggak kayak gitu. Enggak berakhir bukan jadi kepala, jadi ekor juga enggak, itu sudah. Tahu itu. Dan pada saat itu melalui jalur itu Yusuf diangkat ke istana oleh Tuhan. Karena Firaun diberi mimpi yang Firaun tidak ngerti artinya apa. Tapi bikin stres Firaun. Ada 7 lembu gemuk-gemuk semua. Dimakan sama 7 lembu kurus. Apa artinya ini? Mengerikan sekali. Dan kondisi ini yang mendidik tanpa terasa 30 tahun umurnya. Dengan kematangan seorang berintegritas. Makanya kalau saudara lagi dididik sama Tuhan, jangan putus asa. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, saya sedang dididik oleh Tuhan. Kalau saudara sedang dididik oleh Tuhan, tapi Tuhan gak mungkin didik saya lah, saya sudah umurnya 60 tahun, mana mungkin Tuhan didik? Mungkin aja, siapa tahu. Bukan cuma dididik untuk urusan di dunia, karena 70 tahun nanti pas sudah selesai didikan, umur 70 tahun, 80 tahun meninggal saya. Gimana? Enggak ada gunanya. Bukan. Didikannya khusus untuk surga. Mungkin saudara sedang dididik oleh Tuhan untuk menjadi orang berintegritas di dunia, dipersiapkan untuk masuk ke dalam surga. Karena surga itu isinya kepala, dan bukan ekor, bukan. Surga itu isinya yang terus naik, bukan turun. Saudara sudah berapa tahun ya jadi Kristen? Berapa tahun saudara ke gereja? Ada 5 tahun? Lebih Pak Andri. Ada 30 tahun ya, ada ya. 40 tahun, 30 tahun. Rohani saudara sudah bertumbuh enggak selama 30 tahun ini? Saudara sudah dewasa rohani enggak? Sifat jelek saudara 30 tahun yang lalu masih ada enggak? Kalau masih ada, saudara belum belajar apa-apa. Saudara belum menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dengar firman Tuhan mas sudah sering, tapi firman Tuhan enggak ngerubah saya. Itu firman Tuhan kurang berkuasa itu. Nyalahin pendetanya sih khotbahnya kurang enak itu. Bikin saya ngantuk, bikin saya muter-muter enggak karuan. Padahal yang salah tuh hati saudara yang enggak terbuka. Hati saudara yang tidak mau berubah menjadi seorang yang mempunyai integritas, punya keunggulan. Seperti Yusuf. Yusuf ada ngeluh? Apa Yusuf mengeluh sama Tuhan di sepanjang jadi budak, jadi narapidana, ngeluh sama Tuhan? Tuhan, kok saya nasibnya begini? Kenapa kok saya ngalami ini Tuhan? Kenapa enggak si anu Tuhan, si itu Tuhan yang lebih pantas daripada saya? Yusuf mau tunduk ketika dididik oleh Tuhan, menyerah sama Tuhan. Selamanyakah dia menjadi narapidana? Oh tidak,
13 tahun lamanya Tuhan mendidik Yusuf. Setelah itu Yusuf naik menjadi second man, orang kedua di Mesir. Sekarang bukan cuma rumah Potifar yang dipersilahkan dikuasai oleh Yusuf, tapi seluruh Mesir dikuasai oleh Yusuf. Siapa Yusuf? Orang asing, bukan orang Mesir. Bagaimana dia bukan orang Mesir menjadi second man-nya di Mesir? Nggak masuk akal. Siapa Yusuf? Bekas budak. Sekarang coba Anda tulis ya, apa yang menjadi riwayat hidup Anda. Yusuf nulisnya apa? Anak konglomerat. Terus begitu apa? Budak sekian tahun, narapidana sekian. Apa riwayat hidupnya jelek banget. Tapi Tuhan angkat dia. Karena apa? Bukan Firaun yang pertama kagum pada Yusuf, tapi Tuhan yang pertama kagum pada Yusuf. Jadilah orang yang berintegritas, orang yang unggul. Tapi saya beritahu pada saudara, Tuhan mau saudara jadi unggul. Tuhan mau saudara menjadi orang yang berintegritas. Tuhan mau saudara sukses. Tuhan mau saudara hidupnya diberkati Tuhan. Tapi ingat, bayar harganya. Bayar harganya. Harganya itu berapa? Jalani firman Tuhan dengan setia, dengan tekun, tidak ngomel. Belajar dari firman Tuhan. Dan hari demi hari ada kemajuan. Saya tiap hari bertanya pada diri saya sendiri, Tuhan, apakah hari ini saya lebih dewasa rohani ketimbang kemarin? Apakah hari ini saya lebih layak di hadapan Tuhan ketimbang kemarin, Tuhan? Kita perlu minta Tuhan koreksi kita. Kalau saya belum layak, Tuhan, tolong Tuhan. Jangan cuma tegur kalau saya sudah susah ditegur, tempeleng Tuhan habis-habisan. Saya pengen jadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Karena setelah ini urusannya surga. Jangan sampai Tuhan nanti ketemu sama kita. Siapa kamu? Loh Tuhan, saya pendeta Andri yang berkhotbah demi namamu, yang membuat mujizat demi namamu, yang melayani demi namamu. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu, pergilah kamu. Jangan sampai kita ditolak pada akhirnya. Rasul Paulus mengingatkan pada kita, Rasul Paulus saja takut ditolak loh. Rasul Paulus, saya pikir Rasul Paulus itu dahsyat banget. Saya tidak ada artinya apa-apa dibanding Rasul Paulus. Rasul Paulus yang luar biasa itu takut ditolak pada akhirnya. Jangan sembunyi di belakang label kita. Saya orang Kristen, saya pelayan Tuhan, saya aktivis gereja, saya hamba Tuhan, saya gembala. Gak ada seorang pun yang bisa bersembunyi di sana. Tuhan gak lihat casingnya. Tuhan lihat saudara berintegritas enggak sebagai murid Tuhan. Integritas surgawi atau enggak? Saudara unggul tidak? Menjadi orang-orang unggul tidak di hadapan Tuhan? Kalau belum, masih ada waktu. Saudara masih bernafas kan sekarang? Belum mati kan? Ada yang mati? Di sini angkat tangan yang mati? Belum ada yang mati, enggak ada yang angkat tangan, ya kan? Berarti saudara masih punya kesempatan, puji Tuhan. Punya kesempatan, sekarang mulai lakukan. Enggak usah saudara bicara kepada janji kepada siapa, janji apalagi jelek sekali. Janji ya saya mau mulai sekarang mulai bertobat. Enggak usah ngomong sama siapapun, lakukan, buktikan. Itu yang harus saudara lakukan. Puji Tuhan, jadilah orang integritas dan unggul. Puji Tuhan. Amin.